Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini dengan mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Miguna Astuti, SSI, MMCPM dari kelas E. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mirario Vanda dengan NIM 149, saya Safira Nida dengan NIM 184, Nur Hofifa dengan NIM 186, dan Hikmawati Anissa dengan NIM 193 akan mempresentasikan tentang pentingnya data privasi pelanggan dalam mengembangkan CRM. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada pertumbuhan segmen pasar yang tinggi juga didukung oleh beberapa jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar, yaitu berjumlah 175,2 juta populasi, yaitu sekitar 64% dari total populasi. Nah, tingginya pertumbuhan sektor ini menimbulkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah menyangkut perlindungan data pribadi pengguna. Konsep perlindungan data pribadi awalnya dimulai dari konsep hak pada privasi. Kebocoran data pribadi pernah terjadi pada PT Tokopedia pada tahun 2020. Kebocoran data pribadi dapat terjadi dikarenakan belum dipantau perkembangan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, dibandingkan dengan negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih tidak cukup. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peraturan khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada isu privasi pelanggan, yang kedua ada deskripsi Tokopedia, yang ketiga ada konsep dasar CRM Tokopedia, yang keempat ada permasalahan CRM Tokopedia, dan terakhir yang kelima ada solusi untuk mengatasi permasalahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nida atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu privasi pelanggan. Perlindungan data konsumen sangat penting diterapkan oleh perusahaan, apalagi perusahaan e-commerce. Karena dari data perlindungan itu merupakan suatu faktor penentu adanya kepercayaan dalam media darling atau online trust, yaitu merupakan hal yang sangat penting dalam bertransaksi digital. Data pribadi dan privasi merupakan hal yang begitu penting juga dikarenakan pengguna yang berada pada jaringan tersebut tidak akan melakukan kegiatan bertransaksi digital apabila pengguna merasa keamanan akan data pribadi dan privasinya terancam. Suatu data pribadi, yaitu apabila data itu berhubungan dengan seseorang, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang mempunyai data tersebut. Risiko ancaman kebocoran data pada platform digital saat ini sedang berada pada rentang yang sangat tinggi. Kebocoran data saat ini bisa dikategorikan high to critical. Nilai ini didapatkan dari kombinasi dampak frekuensi, yaitu seberapa sering terjadi, dan skala, yaitu seberapa besar dampaknya pada kebocoran data. Kebocoran data yang ada pada skala besar dilakukan karena terdapatnya suatu celah atau vulnerability dari suatu sistem yang dibuat oleh organisasi. Sebuah celah yang dimaksud disebabkan oleh adanya berbagai macam faktor dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut terdapat menjadi 3 kelompok, yaitu satu proses, yang kedua teknologi, yang ketiga tipe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kode etik tentang privasi pelanggan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang dimana dapat kita simpulkan bahwa privasi pelanggan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, dan jika ada kelalaian atau peretasan orang yang melakukan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara. Cara mencegah kebocoran data itu ada 3. Yang pertama, mengimplikasikan prinsip kehati-hatian dalam sistem. Yang kedua, pengaturan keamanan tersebut harus adanya prosedur serta sistem pencegahan dan penanggulangan dari ancaman maupun serangan yang menyebabkan kerugian. Yang terakhir, bila terdapat kerugian dan kegagalan dalam sistem elektronik, maka penyelenggaraan sistem elektronik harus meluaskan informasi maupun dokumen elektronik serta cepat memberitahu pihak kepolisian maupun aparat hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang kriminal elektrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu deskripsi perusahaan. Pertama, kita ingin menjelaskan tentang profil Tokopedia, di mana Tokopedia ini kan didirikan oleh 2 orang yang mempunyai gagasan yang sama, yaitu William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison. Tokopedia ini didirikan tanggal 17 Agustus tahun 2009. Di mana Tokopedia ini adalah salah satu situs berbelanja digital atau e-commerce terbesar dan juga perkembangannya sangat pesat di Indonesia.
model penjualan Tokopedia ini sama seperti e-commerce pada umumnya, yaitu bisnis yang berbasis online mall dan marketplace yang dimana setiap individu dapat memanfaatkan situs ini untuk membuka toko kecil ataupun berinteraksi jual beli. Tokopedia ini juga sangat mudah diakses. Selain mudah dalam mendaftar akun aplikasi ini juga dapat diinstal secara gratis atau dapat diakses melalui Google, di mana pelanggan juga tidak diharuskan untuk menginstal aplikasi. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dan misi ini itu sangat penting diterapkan dalam suatu perusahaan agar semua tujuan yang diinginkan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Begitu juga dengan Tokopedia yang memiliki visi misi sebagai berikut. Visi misinya pada visi Tokopedia memiliki misi membangun Indonesia lebih baik lewat internet, dan misinya untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. Selain misi yang ini juga misi pada misi lain dari Tokopedia ini juga ada beberapa misi, yaitu selalu bersikap positif dengan membuang jauh-jauh pikiran negatif atau keep positive attitude, dan selalu bertumbuh dan belajar bersama-sama, serta dapat memecahkan masalah, lalu menjadi e-commerce yang terbaik, menjadi generasi di Indonesia yang jauh lebih baik, serta fokus pada pelanggan. Tokopedia juga memiliki nilai-nilai yang memberikan citra nilai yang baik untuk kemajuan perusahaan Tokopedia itu sendiri, yaitu ada humble, di mana Tokopedia selalu berpijak pada tanah layaknya pohon, determination yaitu pantang dengan kata menyerah layaknya bisa diibaratkan dengan air, passion yaitu bersemangat yang sangat membara layaknya api, serta speed memberikan layanan cepat layaknya angin, serta courage atau menumbuhkan sikap berani untuk bermimpi yang digapai setinggi-tingginya layaknya langit. Next. Nah, kita bisa lihat pada slide ini terdapat logo Tokopedia. Logo Tokopedia ini didominasi oleh warna hijau yang menjadikan warna hijau ini sebagai warna yang identik dengan bumi, yang menjadi lambang dari kerendahan hati serta ketenangan Tokopedia. Tokopedia juga sangat mengedepankan dari sisi pengguna dan berusaha untuk tidak egois, dilihat dari banyaknya fitur Tokopedia yang berasal dari masukan para toppers. Toppers ini itu panggilan pengguna aplikasi Tokopedia. Topet juga merupakan ada juga sebutan topet yang merupakan burung hantu yang berwarna hijau yang digambarkan menjadi maskot dari Tokopedia. Nah, ini ada maskotnya ya. Ada maskot yang tadi saya singgung, yaitu topet, burung hantu yang dijadikan maskot Tokopedia. Dikarenakan burung hantu merupakan simbol dari kecerdasan dan kebijaksanaan, dan burung hantu juga memiliki kemampuan untuk melihat ke semua arah. Maka dari itu, Tokopedia selalu berusaha untuk melihat ke berbagai sudut, dari sudut pembeli maupun penjual, dalam proses pengembangan Tokopedia untuk menjadi lebih baik di setiap harinya. Tokopedia juga memiliki slogan, yaitu kalau misalkan dinadakan, kayak sudah cek Tokopedia belum gitu kan, merupakan salah satu strategi pemasaran yang sukses membuat publik dengan mudah mengenal dan mengetahui Tokopedia. Next. Selanjutnya ada konsep dasar CRM Tokopedia. Kebocoran data yang ada pada skala besar dilakukan karena terdapatnya suatu celah atau vulnerability dari suatu sistem yang dibuat oleh organisasi. Pada konsep manajemen hubungan pelanggan, dalam kasus peretasan data pelanggan Tokopedia, ada beberapa konsep, yaitu salah satunya konsep Enterprise Information System,
atau yang biasa dikenal adalah salah satu konsep yang perlu diterapkan oleh Customer Relationship Management pada suatu perusahaan dalam mencapai goals-nya. Tahap perkembangan CRM bisa dilakukan oleh beberapa tahap, yaitu tahap menganalisis, merancang, mengimplementasi, serta memelihara, atau bisa disebut tahapan dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Sedangkan teknologi yang digunakan yaitu memprogramkan web PHP dengan menggunakan Relational Database Management. Sistem MySQL dalam mengetahui kinerja sebuah perusahaan sesudah mengimplementasikan CRM bisa diukur menggunakan alat indikator seperti ROI atau Return on Investment, IRR, Internal Rate of Return. Mungkin dengan menerapkan konsep ini, rentan adanya peretasan atau pencurian data pelanggan terhadap Tokopedia. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan CRM Tokopedia. Kasus yang diambil pada perusahaan Tokopedia kali ini adalah kasus yang sempat beredar luas pada tahun 2020 silam perihal kebocoran data pengguna aplikasi online shop tersebut. Sekitar 91 juta data yang bocor pada kasus tahun lalu ini. Dikabarkan, data-data tersebut telah dijual pada situs dark web atau website gelap. Pada sekitar bulan Mei tahun 2020, manajemen Tokopedia mengakui adanya kasus pencurian data tersebut. Namun, ia dapat memastikan apabila data-data penting pelanggan tetap terlindungi seperti halnya password. Pihak Tokopedia menyatakan, konsumen dilarang menyebarluaskan password, OTP, atau one-time password kepada orang lain. Nah, dari kasus di atas ini sangat berhubungan dengan teori pada mata kuliah Customer Relation Management di mana topik yang dibahas ada pada TM15 mengenai privasi isu pelanggan. Seperti yang diatur pada pasal 23 Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus diterapkan tata kelola sistem elektronik yang berkualitas dan juga akuntabel. Serta pada pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 mengenai pihak pembuat sistem elektronik pada kegiatan yang melakukan aspek kehati-hatian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, yang terakhir ada solusi untuk mengatasi permasalahan. Nah, kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang dialami Tokopedia, perihal kebocoran data sebanyak 91 juta penggunanya berdampak pada terjadinya krisis kepercayaan para pengguna terhadap Tokopedia. Nah, Tokopedia harus segera melakukan strategi yang dapat memulihkan citra yang dimilikinya dan memulihkan turunnya kepercayaan para pengguna Tokopedia akibat terjadinya masalah ini. Untuk menjaga kepercayaan para pengguna, strategi yang dilakukan yaitu dengan membuat surat terbuka yang dilakukan oleh CEO Tokopedia melalui aplikasinya. Yang kedua ada teori pemulihan citra yang dikemukakan oleh William Benoit, menyatakan bahwa pemulihan citra untuk menjadi positif kembali. Yang keempat ada Tokopedia menggunakan corrective action sebagai strategi dasarnya untuk memulihkan citra perusahaan. Yang terakhir ada mengevaluasi dan meningkatkan keamanan sistem pada Tokopedia. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu perlindungan data konsumen sangat penting diterapkan oleh perusahaan, apalagi perusahaan e-commerce, karena dari data perlindungan itu merupakan suatu faktor penentu adanya kepercayaan dalam media daring atau online trust, yaitu merupakan hal yang sangat penting dalam bertransaksi digital. Nah, data pribadi dan privasi merupakan hal yang begitu penting juga dikarenakan pengguna yang berada pada jaringan tersebut tidak akan melakukan kegiatan bertransaksi digital apabila pengguna merasa keamanan akan data pribadi dan privasinya terancam. Suatu data pribadi yaitu apabila data itu berhubungan dengan seseorang sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang mempunyai data tersebut. Dalam hal ini diperlukan juga Customer Relationship Management atau CRM yang baik dan benar, karena si Customer Relationship Management atau CRM berfokus pada kegiatan mempertahankan hubungan pelanggan, membangun mengelola hubungan antar perusahaan yaitu organisasi dan juga stakeholder. Customer retention adalah suatu bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga interaksi yang baik yang terus berkelanjutan dengan konsumen dengan tujuan membuat konsumen menjadi loyal. Nah, saran dari kelompok kami ini dengan yang pertama dengan memperkuat regulasi data pribadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pentingnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Ini akan sangat menguntungkan sekali bagi konsumen jika
konsumen atau pelanggan jika hal-hal peristiwa seperti kebocoran data pada seperti Tokopedia itu bisa ditindaklanjuti dan konsumen dapat merasakan keuntungan. Jadi tidak cuma hanya kerugian saja yang didapatkan dari kebocoran data tersebut. Selanjutnya yang kedua, bagi perusahaan ini dengan mengevaluasi dan meningkatkan keamanan sistem pada Tokopedia karena kebocoran data pribadi pengguna disebabkan oleh kegagalan pada keamanan sistem. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang yang materinya kami ambil mengacu pada sumber-sumber di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.